Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Setelah maju sedikit ke sedikit, depan, ya sujud dan berdoa, ya Bapak jika boleh biarlah cawan minuman. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. ya gini, kalau namanya Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. ya gini, kalau namanya tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa. Cuman kita Tapi teman-teman Nasrani nggak pakai sujud? enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu, tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Oh gitu. Berarti Isa yang di Islam hampir sama dengan yang ini. Iya. Teman-teman barusan menyaksikan logika dangdutan di mana Donditan Donditan panik, Arie Untung bingung ya. Makanya saya bilang Arie Untung bingung, Donditan ngeles ya. Anda baru melihat bagaimana kelucuan, kegugupan dari Dondi ketika Arie Untung tiba-tiba kritis gitu ya. Yesus. Oke. Nah, sekali lagi, ketika dikatakan Donditan bahwa Isa dan Yesus itu sama aja, ya. Iya, teman-teman ya, Donditan langsung kelihatan panik. Ketika dikatakan Isa dan Yesus itu sama aja, buktinya Yesus dikisahkan bersujud atau sholat dalam berdoa, ya. Pertanyaannya adalah apakah Yesus itu melakukan sujud sholat, ya. Ini yang mempopulerkan nih salah satunya nih ya. The proof Jesus sholat, brother, gitu ya. Nah, Arie Untung menurut saya kali ini agak kritis, lumayan deh boleh ya, ketika dia mengatakan, tapi sujud kan nggak berarti sholat. Donditan langsung dengan kepanikan, ya gini, itu kan berdoa katanya. Masalahnya adalah yang sujud berdoa itu tidak berarti lagi sholat gitu. Si Kodondi gitu kan ya. Dan kalau bisa Arie Untung sih nonton sih ya, kalau bisa nonton ini. Ya masalahnya teman-teman kita yang beragama Hindu pun sujud dengan kepala sampai ke tanah, mereka pun sambil berdoa dan mereka tidak lagi sholat, bukan? Ya kan? Lalu kemudian saudara-saudara kita dari Buddha yang juga melakukan sujud sambil berdoa juga, kan mereka tidak sholat. Ataukah jangan-jangan ada umat yang mengatakan bahwa umat Buddha ini Muslim karena lagi sujud dan berdoa, lagi sholat, begitu ya? Aduh, ini logika aneh. Dari Kristen itu memang tidak semuanya melakukan gestur sujud ya. Tetapi kalau ngomong tentang ritual, ada teman-teman kita dari Kristen Ortodoks juga melakukan tindakan sujud dan berdoa, dan sama halnya misalnya dengan dari Katolik ya. Juga melakukan, dari Kristen Katolik juga melakukan, ada beberapa dalam tertentu, misa tertentu dan sebagainya, dalam ritual tertentu mereka melakukan sujud dan berdoa. Jadi apa ya, ini adalah satu hal yang pendangkalan yang dilakukan oleh Donditan ketika memaksakan bahwa Yesus itu sedang sujud berdoa dan itu berarti Yesus itu sholat ya. Cocok loginya parah banget, parah banget. Ya maksudnya ini kan sesuatu yang seharusnya kalau saya dalam posisi Donditan, saya sih malu ya. Saya sih malu banget begitu loh. Maksudnya apa ya? Maksudnya ngelesnya itu loh, ya. Ngelesnya itu loh, kelihatan banget. Gimana menurut teman-teman ya? Orang-orang kayak begini ya, ketika kalau misalnya saya kalau lihat ada orang Kristen, beragama Kristen yang kemudian pindah server gara-gara argumen Yesus sholat, saya sampai pusing, sampai pusing lihatnya ya. Menurut teman-teman kenapa ya ada orang Kristen yang beragama Kristen yang dikatakan cuman dibilang bahwa Yesus itu sujud dan sholat, itu lalu kemudian mereka mau pindah? Menurut teman-teman itu kenapa? Menurut saya itu, saya nggak tahu deh. Saya nggak, kadang-kadang saya nggak bisa jelasin itu kenapa sampai ada orang kayak begitu. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya.
Yesus disunat, berpuasa dan dikafani. Hanya umat Islam yang melakukannya. Mari kita dengarkan. Yesus sunat di sini. Ada sunat sini. Ada. Isa dikhitan dan diserahkan kepada Tuhan. Oh, iya. Ada. Iya. Berarti Isa yang di Islam sama dengan yang di sini. Iya. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin, Kafanin? bukan dipeti. Bukan. Ada nggak sini? Mau lihat? Ayo. Ada. Setelah Yesus mengambil jenazah Isa, ia mengafani dengan kain yang bersih. Umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafanin? Dikafanin, dikhitan. Dikhitan, nggak makan babi, bersujud, puasa. Puasa ada juga? Ada. Ayo berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi sebenarnya yang menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus orang Muslim. Muslim. Donditan ini di depan Arie Untung ya, dia kayak sumringah gitu. Karena kelihatan Arie Untung polos banget begitu, polos banget dan gampang banget. Saya mau pakai kata dibodohin ya. Ini loh cara dakwah mereka tuh 11-12 ya. 11-12 muter-muter situ aja. Kita saksikan apa yang Ipung Atri yang ngomong juga nih soal ketika dia berdakwah ke apa orang yang mau pindah server. Yesus juga berjenggot, umat Islam berjenggot, sunnah berjenggot. Bukan teroris ya, Yesus karena berjenggot. Yesus memakai jubah, silakan gamis ya. Ketik Google Yesus Kristus, semuanya pakai gamis. Yesus seperti umat pakai Islam gamis. kerjakan. Yesus dipeti, dikubur, tidak dipeti. Yesus mati tidak dipeti. Dikubur, dikafani, menggunakan kain warna putih, kain kafan warna putih, kasih parfum harum-haruman. Semuanya umat Islam kami yang kerjakan. Itu justru kami adalah pengikut Yesus yang sejati. Karena kami umat Islam yang mengerjakan seluruh ajaran perintah Bible itu secara komplit. Iya. Jadi begitu ya, maksudnya teman-teman bisa lihat ya, logika dari orang-orang ini selalu ngomongnya begitu ya. Cocok logi. Dan kalau kita mau pakai cocok loginya si Donditan ya, kalau sunat ya Muslim begitu kan ya. Kalau sunat Muslim begitu. Nah, masalahnya Donditan, bangsa Mesir dan Afrika Utara itu telah melakukan sunat sejak 2300 sebelum Masehi. Itu masalahnya, begitu ya. Kalau menggunakan logikanya Donditan secara konsisten, Firaun itu Muslim, kan begitu, karena sunat, ya kan? Masalahnya juga bangsa Mesopotamia itu melakukan sunat juga jauh sebelum Islam ada, ya. Dengan menggunakan logikanya Donditan, maka bangsa Mesopotamia itu juga Muslim, Islam agamanya, begitu kan? Masalahnya Donditan dalam legenda Yunani bahkan dikatakan Kronos itu juga melakukan sunat. Dan cerita ini jauh sebelum Islam, begitu loh. Kalau begitu, dewa Kronos atau Titan ya, Kronos itu juga agamanya Islam. Kan aneh kalau logikanya seperti itu, Dondi. Kok kamu maksa banget logikanya begitu-begitu ya, aneh-aneh begitu. Klaimnya kemana-mana, klaimnya ngawur, klaimnya sembarangan aja klaimnya begitu kan ya. Dan kita orang Kristen bedanya adalah kita tuh tidak pernah mengklaim-klaim kayak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ya, dalam Kristen itu ada satu hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu baptisan begitu ya. Nah, orang Kristen tidak pernah tuh mengklaim tradisi melukat. Kalau teman-teman lihat di gambar di depan ini adalah tradisi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Hindu di Bali yang melakukan ritual upacara melukat ya. Jadi melakukan pembersihan dengan air ya. Nah, tradisi melukat umat Hindu ini tidak kita klaim sebagai baptisan Kristen. Ya, kita tidak bilang mereka itu agamanya Kristen. Enggak, kita enggak pernah begitu. Ya cuman kelompok ini aja, cocok logi yang dilakukan oleh orang-orang kaya Dondi ini aja. Sampai kalau bisa sih dewa Yunani juga dibikin Muslim sama mereka begitu kan ya. Saya kira bahkan teman-teman yang Muslim pun akan kemudian bingung lihat kok apa model-model orang ini begitu kan ya. Nah, mereka itu melakukan apa yang namanya cocok logi ya. Cocok logi Yesus dengan Nabi Isa. Mereka pakai sunat, mereka pakai kain kafan lah, mereka pakai apa. Teman-teman kalau dalam logika argumen atau debat ini namanya cherry picking fallacies.
Jadi fallacy atau kesalahan pikir di mana orang tersebut hanya mengambil bagian-bagian yang cuman mendukung apa yang dia mau. Ya, jadi kepentingan Dondi adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu Muslim atau Yesus itu Islam begitu ya. Makanya dia ambil ayat-ayat yang cuman mendukung apa yang kedengarannya mendukung apa yang dia katakan bahwa Yesus itu Islam atau Yesus itu Muslim. Misalnya Yesus disunat, Yesus tidak makan babi, atau Yesus sholat begitu kan ya. Sampai begitunya. Malah kan lucu-lucu ya bahwa ketika mereka bilang Yesus dikafani. Padahal An-Nisa 157 dengan jelas, surah An-Nisa 157 dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu tidak dibunuh. Isa alaihissalam maksudnya, ya, Isa putra Maryam itu tidak dibunuh, tidak juga disalibkan. Tapi yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan Isa. Jelas-jelas mereka sendiri menyangkal Isa dikafani, begitu kan? Tetapi justru Donditan malah menggunakan argumen bahwa Isa dikafani. Dan kemudian dia bilang, Yesus dikafani, ini buktinya hanya Muslim. Ini buktinya bahwa karena cuma Muslim yang dikafani. Ini kan mereka udah desperate gitu loh. Mereka udah abis terus. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal dikafani, masalahnya orang Korea juga ketika jenazah itu, ada tradisi di Korea, ketika jenazah itu mau dikebumikan ya, mereka bungkus juga dengan kain. Nah, menurut logika Donditan, ya orang Korea ini juga Muslim karena hanya Muslim yang dikafani. Ya itulah, ya, ya itulah. Saya nggak bisa komen dah begitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada sebuah perbedaan yang esensial antara Yesus dan Isa, yang tidak bisa kemudian disama-samakan. Dan teman-teman kita ini atau Donditan dan kawan-kawan, Ipung, Atria, Kai, nama siapa dah, mereka melakukan cherry picking sesuka-suka hati mereka, mengobrak-abrik agama orang